Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul Lion. Film yang dibuat berdasarkan kisah nyata Saro Briley yang juga tertuang dalam sebuah novel yang berjudul A Long Way Home ini dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Gareth Davis dan diperankan oleh Dev Patel. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur film kali ini. Awal film ini berlatar Kanwa, India di tahun 1986, menceritakan tentang seorang anak yang bernama Saru. Ia memiliki seorang kakak yang bernama Gudu. Mereka berasal dari keluarga miskin. Ibunya adalah seorang janda yang biasa Saru panggil Ami. Dia juga memiliki seorang adik bernama Shekila. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja keras. Bahkan, Saru dan Gudu harus terpaksa mencuri batu bara di kereta pengangkut batu bara hanya untuk ditukar dengan 2 bungkus susu. Satu waktu, Saru meminta untuk dibelikan sebuah makanan khas India bernama jalebi. Namun Gudu karena tidak memiliki uang, ia berjanji kepada Saru bahwa suatu saat dia akan membelikan Saru banyak sekali jalebi. Hingga suatu saat, Gudu hendak pergi mencari pekerjaan. Namun, Saru yang saat itu masih kecil meminta kepada Gudu untuk mengajaknya pergi bekerja. Dengan berbagai cara, Saru meyakinkan Gudu bahwa dia mampu melakukan pekerjaan orang dewasa. Hingga akhirnya, karena tak tega, Gudu membawa Saru pergi bersamanya. Singkat cerita, mereka sampai di stasiun di mana Gudu akan mencari pekerjaan. Namun, Saru saat itu tertidur pulas dan sulit sekali untuk dibangunkan. Hingga dengan terpaksa, Gudu meninggalkannya di stasiun dan berpesan kepada Saru bahwa ia tidak boleh pergi kemana-mana dan harus menunggu Gudu kembali. Saru pun melanjutkan tidurnya. Namun, saat Saru terbangun, stasiun sudah dalam keadaan sepi. Saru pun mencoba mencari kakaknya dengan mengelilingi stasiun. Hingga akhirnya, Saru memasuki sebuah gerbong yang sedang tidak beroperasi. Namun, malangnya dia tertidur di sana. Hingga keesokan harinya, Saru terkejut ketika terbangun. Gerbong tersebut sudah berjalan dan semua pintunya terkunci hingga ia tak bisa keluar dari sana. Saru mencoba mencari pertolongan, namun sia-sia. Kereta itu tetap berjalan, membawanya pergi entah kemana. Hingga setelah berhari-hari, ia terjebak di kereta tersebut. Akhirnya kereta itu berhenti di sebuah stasiun. Stasiun tersebut berlokasi di Kalkuta, yang berjarak 1600 km dari rumahnya. Saru pun bergegas keluar. Dia mencoba memanggil-manggil nama kakaknya dan memanggil-manggil ibunya. Namun, di sana ternyata tidak ada seorang pun yang bisa mengerti apa yang Saru katakan, karena perbedaan bahasa yang digunakan di sana. Singkat cerita, karena kelelahan mencari, akhirnya Saru tertidur di stasiun bersama anak-anak jalanan lainnya. Namun, di tengah malam, saat mereka tertidur pulas, ada segerombolan laki-laki berbadan besar yang mencoba menangkap mereka dengan niat untuk diperjualbelikan. Beruntung, Saru berhasil melarikan diri dari sana. Hingga akhirnya, Saru bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Nur. Awalnya Nur tampak baik sekali dengan mengajak Saru tinggal di rumahnya. Nur merawat Saru dengan sangat baik, memberinya makan dan juga memandikannya. Lalu Nur mengatakan kepada Saru bahwa besok akan ada seorang yang bernama Rama yang akan datang dan akan membantu Saru menemukan orang tuanya. Hingga keesokan harinya Rama pun datang.
Dia tampaknya adalah kekasih dari Nur, dan dari gerak-geriknya Saru mencurigai orang tersebut. Dan benar saja, ternyata Rama sama saja dengan orang-orang yang mencoba menangkapnya di stasiun saat tertidur. Rama juga termasuk ke dalam sindikat perdagangan anak. Beruntung, pada saat Nur lengah, Saru berhasil lari dari sana. Dia lari sekencang-kencangnya. Hingga 2 bulan pun berlalu. Keadaan Saru saat itu sangat memprihatinkan. Dia tinggal di kolong jembatan. Hingga satu waktu, dia memperhatikan seorang laki-laki yang sedang makan di restoran. Dan laki-laki itu pun memperhatikan Saru juga. Kemudian karena kasihan, laki-laki itu menghampiri Saru dan menanyakan dari mana Saru berasal. Akhirnya karena kebingungan, laki-laki itu pun membawa Saru ke kantor polisi untuk diamankan. Sesampainya di kantor polisi, Saru ditanyai dari mana dia berasal. Saru menjawab dia berasal dari Genestalai. Dan sayangnya tidak ada seorang pun di sana yang mengetahui tempat itu berada. Hingga akhirnya Saru dibawa ke panti sosial, tempat di mana anak-anak jalanan ditampung di sana. Keadaan di sana sangat memprihatinkan. Setelah beberapa waktu Saru di tempat penampungan tersebut, akhirnya ada satu pasangan yang berasal dari Pulau Tasmania, Australia, yang berniat untuk mengadopsi Saru. Singkat cerita, akhirnya Saru pun terbang ke Australia. Pasangan ini bernama John dan Sue. Pasangan ini sebenarnya bisa memiliki anak, namun mereka lebih memilih untuk mengadopsi anak-anak terlantar. Baik sekali pasangan ini ya. Singkat cerita, setelah 1 tahun Saru dirawat oleh ayah dan ibu barunya, John dan Sue juga mengadopsi satu orang anak terlantar dari India bernama Mantos. Sayangnya, Mantos memiliki kelainan hingga saat dia tertekan, dia suka mengamuk dan melukai dirinya sendiri. Dan tentu saja ini membuat John dan Sue bersedih. Singkat waktu, setelah 20 tahun berlalu, Saru tumbuh menjadi pria dewasa yang selalu membanggakan John dan Sue. Berbeda dengan Mantos yang masih saja belum stabil secara emosi. Hingga akhirnya Mantos memilih untuk tinggal jauh dari orang tua angkatnya. Saat itu, tahun 2008, Saru hendak berkuliah di Melbourne. Dan sebelum berangkat ke Melbourne, Saru menemui Mantos dan berpesan kepada Mantos untuk tidak membuat John dan Sue bersedih. Akhirnya, Saru pun berangkat ke Melbourne. Di kampusnya, Saru bertemu dengan seorang perempuan yang membuat dia tertarik. Hingga pada saat sesi perkenalan, ia pun mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia berasal dari India dan ia diadopsi di Australia. Singkat waktu, saat Saru berkunjung ke rumah temannya yang juga berasal dari India, Saru disuguhi makanan-makanan khas India. Hingga saat Saru ke dapur rumah temannya tersebut, ia melihat jelebi. Ya, jelebi. Hingga saat itu juga ia teringat kembali akan keluarganya di India. Kemudian ia pun menceritakan kejadian yang ia alami hingga sampai dia diadopsi ke Australia kepada teman-temannya. Hingga akhirnya teman-temannya menyarankan Saru untuk mencoba mencari rumahnya melalui fitur baru yang diluncurkan oleh Google, yaitu Google Earth. Waktu berlalu, hingga Saru teringat kembali apa yang disarankan oleh teman-temannya. Ia pun mencoba membuka Google Earth. Dia mencari dan terus mencari di mana rumahnya berada. Namun, Saru tidak menemukannya, dan hingga membuatnya putus asa. Beruntung, Saru memiliki kekasih yang selalu mendukungnya. Hingga
Di ujung keputusasaannya, akhirnya tanpa sengaja Saru menemukan tempat di mana dia tinggal. Ganes Talai. Ya, Ganes Talai. Selama ini, Saru ternyata salah mengucapkan nama desanya, hingga orang-orang kesulitan mencari tempat tinggalnya. Kemudian, Saru memberitahukan kepada kedua orang tua angkatnya perihal apa yang dia lakukan selama ini. Beruntung, kedua orang tua angkatnya mendukung apapun keputusan Saru. Singkat cerita, akhirnya Saru pun terbang ke India. Sesampainya di India, ia mencoba mengingat-ingat kembali tempat-tempat yang dulu pernah ia lewati. Hingga akhirnya, sampailah Saru ke rumahnya. Namun, sayang sekali, rumahnya kini sudah tidak ditempati dan menjadi kandang ternak. Saru pun kecewa. Lalu, ada seorang bapak yang menghampirinya dan menanyakan apa maksud dan tujuan Saru. Saru pun menjelaskan bahwa dulu dia tinggal di sini dan di sini adalah rumahnya. Lalu bapak tersebut pergi meninggalkan Saru sesaat. Lalu kembali lagi dan memanggil Saru untuk mengikutinya. Saru pun mengikuti bapak tersebut. Hingga dari kejauhan, ia pun melihat sosok ibunya yang berjalan. Saru pun bergegas menghampiri ibunya. Kemudian ia memeluknya. Tangis pun pecah. Betapa kerinduan seorang anak terhadap ibunya setelah 25 tahun terpisah. Lalu Saru menanyakan keberadaan Gudu, kakaknya. Lalu bapak itu menjelaskan kepada Saru bahwa Gudu sudah tidak ada. Gudu telah meninggal di hari yang sama di saat Saru pergi meninggalkan rumah. Betapa sedihnya hati ibunya di hari yang sama harus kehilangan dua orang anak. Lalu tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang menghampiri. Ternyata itu adalah Sekila, adik Saru yang dulu masih kecil. Saru bahagia bukan main. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk yang telah menonton video ini sampai akhir. Pastikan kalian menonton film aslinya, karena di akhir film akan ada adegan asli dan foto-foto asli di mana Saru Brierley bertemu orang tuanya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini. Terima kasih.